hingga suatu malam, terdengar suara tangisan seorang anak perempuan dari dalam hutan. Suara itu terdengar sangat mirip dengan tangisan Sari. Para penduduk yang mendengarnya merasa ngeri, terutama mereka yang tahu tentang legenda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang kembalinya Sang Tumbal. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, kita langsung gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor atau kisah pribadi bisa hubungi kami di TikTok Noel Squad atau di Facebook DNS. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda itu tentang tumbal yang harus diberikan kepada arwah penjaga hutan setiap 100 tahun sekali, agar desa tersebut tidak terkena kutukan. Arwah penjaga hutan adalah entitas yang sangat kuat dan penuh dendam. Konon katanya, adalah jiwa seorang dukun yang dibunuh oleh penduduk desa berabad-abad lalu karena dianggap membawa malapetaka. Suatu ketika, 100 tahun yang lalu, penduduk desa memilih seorang anak perempuan bernama Sari sebagai tumbal. Sari adalah anak yatim piatu yang ditemukan di pinggir hutan, dan karena dianggap tidak ada yang akan mencarinya, dia dipilih untuk menjadi tumbal. Pada malam purnama, Sari diikat di sebuah pohon besar di tengah hutan dan ditinggalkan sendirian. Tangisannya menggema di antara pepohonan, namun tak ada yang berani menoleh. 100 tahun kemudian, desa itu tetap damai dan tenang. Para penduduk hampir melupakan legenda tentang tumbal, hingga suatu malam, terdengar suara tangisan seorang anak perempuan dari dalam hutan. Suara itu terdengar sangat mirip dengan tangisan Sari. Para penduduk yang mendengarnya merasa ngeri, terutama mereka yang tahu tentang legenda tersebut. Beberapa hari kemudian, terjadi hal-hal aneh di desa. Hasil panen mendadak layu, air sumur berubah menjadi merah seperti darah, dan hewan ternak mati secara misterius. Penduduk desa mulai percaya bahwa arwah Sari kembali untuk menuntut balas. Ketakutan menyelimuti desa, dan mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang ke hutan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang berani masuk ke hutan bercerita tentang hal-hal aneh yang mereka temui. Ada yang melihat bayangan anak kecil berlari di antara pepohonan, ada yang mendengar suara tangisan, dan ada pula yang merasa diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka semua kembali dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Cerita-cerita ini membuat penduduk desa semakin yakin bahwa arwah Sari telah bangkit dari kematian. Semakin hari, keadaan di desa semakin memburuk. Orang-orang mulai hilang satu persatu. Mereka yang hilang selalu ditemukan di pinggir hutan, dengan tubuh yang sudah tak bernyawa dan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Desa itu kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, dan pintu-pintu dikunci rapat-rapat. Pada suatu malam purnama, desa itu kembali dihantui oleh suara tangisan. Kali ini, tangisan itu terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari tengah desa. Para penduduk berkumpul di alun-alun desa, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, mereka hanya menemukan jejak kaki kecil yang basah, seolah-olah baru keluar dari sungai. Seorang tetua desa yang sudah sangat tua akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan jasad Sari dan memberikan penguburan yang layak. Namun, tidak ada yang tahu di mana jasad Sari berada. Mereka hanya tahu bahwa ia diikat di sebuah pohon besar di hutan, tapi tidak ada yang tahu pohon yang mana. Dengan tekad untuk mengakhiri kutukan ini, sekelompok penduduk desa yang paling berani memutuskan untuk pergi ke hutan pada malam hari. Mereka membawa obor dan peralatan untuk menggali.
Malam itu sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Saat mereka sampai di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Pohon itu dikelilingi oleh kabut tebal, dan di sekelilingnya terasa sangat dingin. Mereka mulai menggali di sekitar pohon, berharap menemukan jasad Sari. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan jasad Sari yang mereka temukan, melainkan sebuah peti kayu tua yang terkubur di bawah akar pohon. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu dan menemukan tulang belulang yang masih terbungkus kain putih. Di dalam peti itu juga terdapat sebuah buku tua yang tampak seperti buku mantra. Salah satu dari mereka yang bisa membaca tulisan kuno, membaca mantra yang tertera di dalam buku tersebut. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan kabut semakin tebal. Mereka merasa ada kehadiran yang sangat kuat dan jahat di sekitar mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu semakin keras dan mengelilingi mereka, membuat mereka merasa sangat takut. Mereka segera menutup peti tersebut dan membawanya keluar dari hutan. Saat mereka kembali ke desa, suasana di desa tampak lebih tenang. Mereka memutuskan untuk menguburkan peti itu di tempat yang lebih baik, dengan upacara yang layak. Namun, meskipun desa itu kembali tenang untuk sementara, mereka menyadari bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Setiap malam purnama, suara tangisan masih terdengar samar-samar dari dalam hutan. Penduduk desa tahu bahwa meskipun mereka telah mencoba untuk menenangkan arwah Sari, dendamnya masih belum sepenuhnya terpuaskan. Arwah Sari akan selalu mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah mereka lakukan, dan setiap 100 tahun sekali, mereka harus menghadapi ketakutan yang sama. Desa itu kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang abadi. Menyadari bahwa kutukan dari masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka terus hidup dengan waspada, menunggu saat di mana arwah Sari kembali bangkit untuk menuntut balas. Dan setiap malam purnama, desa itu akan selalu teringat akan legenda kelam tentang kembalinya sang tumbal.